ESK, Season 42. Bab 411, Naga Tanah. Ada terlalu banyak nyamuk darah kuno saat mereka memenuhi langit dan berkerumun seperti belalang. Meskipun mereka tahu kelemahan dari nyamuk darah kuno, itu tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memiliki celah dalam pertahanan mereka, memungkinkan nyamuk darah kuno untuk mendekat. Bagian mulut yang berlumuran darah, tipis dan panjang itu sangat tajam. Begitu seorang pembudidaya tertusuk oleh mereka, lubang berdarah akan terbentuk dan mereka akan tersedot kering dalam sekejap mata, meninggalkan apapun kecuali kerangka. Awalnya, pembudidaya mati saat kelompok terus maju, menyebabkan celah dalam formasi. Di bawah kepemimpinan Tang Yu, kelompok itu berkumpul lebih dekat dan erat, menutupi celah sehingga formasi tidak akan hancur dan terkoyak. Meskipun mereka sama di 6 pembentukan Yayasan Meridian, energi roh Suzimo jauh lebih kaya daripada pembudidaya balai pertempuran dari Sekte Eliksir Yang dan sebanding dengan yang ada dari pembudidaya pembentukan Yayasan 7 Meridian. Ditambah dengan pedang terbang kelas tertingginya dan pedang ethereal, 18 pedang terbang Suzimo menciptakan kerusakan yang sangat besar di depan dan tidak terkalahkan. Tidak ada nyamuk darah kuno yang bisa menghubunginya saat kabut darah muncul terus-menerus di depan bersama dengan tangisan tragis dari yang pertama. Dengan Suzimo mengambil alih sebagian besar serangan, tekanan pada Ji Chengtian dan Yan Jun berkurang secara signifikan dan kelompok itu terus maju. Bahkan tanpa menoleh ke belakang untuk melihat, Suzimo bisa merasakan para pembudidaya jatuh ke tanah berulang kali, tidak bisa bangun. Di lembah kabut itu, seseorang sama saja mati jika menderita luka serius. Karena para pembudidaya memilih untuk memasuki lembah untuk mengejar harta eliksir Pul Sekte, mereka harus menerima bahaya yang saat ini mereka hadapi. Suzimo bukanlah orang suci dan tidak memiliki energi atau kemauan untuk menyelamatkan semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah memastikan bahwa bagian depan formasi dijaga semaksimal mungkin dan memimpin kelompok melewati rintangan di depan. 1 jam kemudian, kelompok mereka keluar dari pengepungan nyamuk darah kuno. Nyamuk darah kuno di sekitarnya secara bertahap dicincang oleh pedang terbang dan jatuh. Semuanya, istirahatlah dan obati lukamu. Gunakan ramuan untuk memulihkan energi Anda. Tang Yu menyatakan dengan lega setelah keluar dari nyamuk darah kuno. Suzimo mengerutkan kening dan tidak berkomentar saat mendengar keputusannya. Para pembudidaya berhenti di jalur mereka dan mulai membalut luka mereka sambil mengonsumsi ramuan, terengah-engah dengan wajah pucat. Semua orang melihat ke arah Suzimo di depan dengan ekspresi rumit. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa mengerti mengapa Tang Yu bersedia menyinggung 4 bandit gunung hanya untuk merekrut Suzimo. Tapi sekarang, mereka semua menyadari betapa menakutkannya Suzimo. Setelah pertempuran itu, dia menjadi tenang dan tenang seperti biasa. Dibandingkan dengan mereka, dia jauh berbeda. Orang-orang seperti Tang Yu dan Paman Liang memahami segalanya dengan lebih baik. Jika Suzimo tidak membuka jalan berdarah di depan mereka, mereka akan kehilangan setidaknya setengah dari kelompok pembudidaya mereka. Tapi sekarang, mereka hanya kehilangan sedikit lebih dari 100 pembudidaya setelah membebaskan diri dari nyamuk darah kuno. Tidak lama kemudian, ketika Suzimo melihat bahwa semua orang telah mengkonsumsi obat mujarab dan mengobati luka mereka, dia datang ke hadapan Tang Yu dan berkata dengan lembut, "Ayo cepat pergi. Ini bukan tempat yang bagus untuk berlama-lama." Petik 2. Ada kurang dari 1 jam sebelum malam tiba. Waktu sangat mendesak bagi kelompok dari Eliksir Yang Sekte, semakin lama mereka bertahan di lembah, semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Selanjutnya, apa yang mereka hadapi sebelumnya hanyalah sekelompok nyamuk darah kuno. Ada banyak binatang sisa dan varian yang belum muncul. Suzimo memiliki perasaan bahwa binatang buas berdarah murni pasti akan muncul begitu malam tiba. Pada saat itu, lembah akan menjadi mimpi buruk bagi semua sekte dan pembudidaya. Tang Yu mengangguk. Saat dia hendak berbicara, Yan Jun mencibir, "Suzimo, kamu memiliki fisik yang kuat dan dapat melanjutkan perjalanan. Namun, Anda harus mempertimbangkan perasaan orang lain." Petik 2. Suaranya sangat keras, seolah-olah dia sengaja berbicara kepada orang lain. Banyak pembudidaya memandang ke arah Suzimo dengan ketidaksenangan saat mendengar itu. Tang Yu ragu-ragu saat melihat ekspresi mereka. Dengan lantang, Yan Jun menyatakan, "Semuanya, tidak perlu khawatir. Istirahat sedikit lagi tidak akan membuat perbedaan." Petik 2. Suzimo tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan kilatan dingin melintas di matanya. Berputar, dia melihat ke belakang formasi. Apa yang salah? Tang Yu bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi aneh Suzimo. Sebelum dia selesai berbicara, tanah di belakang formasi berbentuk kerucut mulai bergetar. Secara bertahap, itu berubah menjadi lembut dan lemah, menunjukkan tanda-tanda tenggelam.
Seolah-olah ada makhluk menakutkan yang akan keluar dari tanah. Cepat, ayo pergi. Su Zimo berteriak. Tang Yu juga merasakan ada sesuatu yang salah dan berteriak, semuanya, ikuti aku. Ayo segera tinggalkan tempat ini. Petik 2. Bang, ledakan, ledakan. Tanah di belakang runtuh tiba-tiba dan tentakel merah tua setebal ember air memanjang dari bawah, menarik para pembudidaya di bawahnya. Naga tanah, itu naga tanah. Petik 2. Paman Liang berseru kaget. Naga tanah bukanlah naga dan biasanya hidup di bawah tanah. Meskipun mereka berbentuk seperti anaconda, mereka tidak memiliki sisik dan tubuh mereka dipenuhi dengan pola spiral. Mereka berwarna merah tua tanpa mata dan sangat sensitif terhadap cahaya dan getaran di tanah. Ada mulut melingkar besar di kepala mereka dengan pinggiran taring tajam di dalamnya dan mereka bisa menggiling makhluk hidup apapun menjadi daging cincang dengan setiap gerakan menggeliat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa naga tanah memiliki kemampuan generasi yang luar biasa. Bahkan jika mereka dipotong menjadi beberapa bagian, mereka dapat pulih ke keadaan semula selama mereka menggali kembali di bawah tanah dan beristirahat. Setiap makhluk hidup yang diseret ke bawah tanah oleh naga tanah kemungkinan besar akan binasa dan bahkan sisa binatang purba tidak terkecuali. Meskipun Su Zimo telah memperingatkan mereka, sebagian besar pembudidaya di belakang menganggapnya enteng dan sama sekali tidak berdaya, beberapa dari mereka bahkan mengambil posisi lotus di tanah. Saat tanah runtuh, para pembudidaya itu diseret ke bawah tanah oleh naga tanah dengan hanya waktu untuk satu teriakan tragis minta tolong. Beberapa pembudidaya melonjak ke udara dengan tergesa-gesa tetapi mereka dimakan oleh naga tanah dalam satu suap mereka bisa bereaksi, menyebabkan darah menyembur kemana-mana dengan cara yang menyedihkan. Beberapa pembudidaya memanggil pedang terbang mereka dengan tergesa-gesa untuk memotong naga tanah menjadi dua. Namun, naga tanah tidak mati dan masih memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat bahkan dengan setengah tubuh mereka tersisa. Tanahnya berlumuran darah. Cepat, lari. Kita harus segera keluar dari sini. Serangkaian teriakan terdengar dalam kekacauan itu. Formasi berbentuk kerucut dibuat sekali lagi, meskipun agak tersebar, dan mereka bergegas menuju lembah di bawah kepemimpinan Su Zimo. Para pembudidaya hanya berhasil melepaskan naga tanah setelah 15 menit penuh melarikan diri dan melambat. Kebanyakan dari mereka bersimbah peluh karena ketakutan dan kegelisahan. Pelarian ini terlalu banyak membebani keadaan mental dan energi setiap orang, bahkan dahi Ji Chengtian tertutup lapisan keringat. Su Zimo terlihat seperti biasa. Matanya cerah, napasnya stabil dan fisiknya tampak tidak terbatas seperti langit yang luas dan lautan tanpa dasar. Sepertinya semua yang terjadi tidak penting baginya. Tang Yu menatap sisa pembudidaya eliksir yang sekte dengan ekspresi sedih. Sekte eliksir yang hanya kehilangan sedikit lebih dari 100 orang setelah membebaskan diri dari nyamuk darah kuno. Namun, mereka hanya bertahan sebentar lagi di tempat itu dan hampir 200 pembudidaya sudah mati. Mengingat saran Su Zimo, Tang Yu merasa lebih bersalah. Dia menanggung setidaknya setengah tanggung jawab atas kematian lebih dari 200 pembudidaya. Kalau saja dia lebih tegas, mungkin. Bab 412, Membunuh Jalan Keluar. Banyak pembudidaya memelototi Yan Jun dengan enggan, jika bukan karena tindakannya, 200 atau lebih teman sekte mereka itu mungkin tidak mati. Merasa bersalah, Yan Jun terbatuk pelan. Aku juga tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin membuat semua orang lebih banyak istirahat. Petik 2. Beberapa pembudidaya tidak bisa menahan tawa dingin. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Lebih dari 200 rekan murid mati di sini karena ucapan Anda itu. Petik 2. Itu karena mereka tidak cukup kuat. Jangan ikuti kami ke lembah jika Anda takut mati. Petik 2. Kakak senior Yan, kita semua dari sekte yang sama. Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Petik 2. Cukup. Merasa bahwa ketegangannya kuat dan bahwa mereka hanya akan berdebat lebih intens, Paman Liang berteriak dan menghentikan keributan itu. Merasa frustrasi, Tang Yu sedikit mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya. Semuanya, tenanglah. Saya membuat keputusan yang salah sebelumnya. Petik 2. Dia menarik napas dalam-dalam dan datang ke sisi Su Zimo, bertanya dengan lembut, sesama Taois, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami hanya dapat melanjutkan perjalanan kami dan mencoba menemukan reruntuhan sekte eliksir pul secepat mungkin. Itulah satu-satunya cara bagi kami untuk menghindari ancaman binatang iblis di lembah. Petik 2. Baik, petik 2. Tang Yu memerintahkan semua orang untuk melanjutkan. Mereka tidak maju jauh saat kabut di depan mereka melonjak. Beberapa ribu kaki jauhnya, seekor Azure Feathered Eagle mengepakkan sayapnya, melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat dengan niat membunuh yang dalam di matanya. Seekor binatang sisa kuno. Setelah berlari selama hampir 2 jam di lembah, sisa binatang purba akhirnya muncul.
Menggunakan kedok kabut, para pembudidaya lain sama sekali tidak melihat tanda-tanda dari Azure Feathered Eagle. Namun, mata Suzimo sangat tajam dan dia sudah lama merasakannya. Mengembun. Dia membagi 6 pedang terbang yang melesat di udara, meninggalkan aliran pedang Qi, membentuk formasi pedang heksagonal yang bersinar cemerlang. Sangat sulit untuk membunuh sisa binatang purba mengingat fakta bahwa mereka menggunakan pedang kinesis. Untuk menghemat energi roh, Suzimo tidak langsung menggunakan formasi pedang cahaya lilin. Sebagai gantinya, dia memadatkan formasi pedang heksagonal dan menunjuk ke depan, mengirimkannya melalui udara. Banyak pembudidaya tidak bisa mengerti mengapa Suzimo tiba-tiba menyerang. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum teriakan tragis seekor burung terdengar dari kabut di depan. Sesaat kemudian, formasi pedang heksagonal kembali dan ekspresi Suzimo tidak berubah, seolah tidak ada yang terjadi. Saat kelompok itu berkelana lebih dalam ke lembah, tidak ada lagi kawanan besar makhluk kuno. Sebaliknya, sisa-sisa binatang purba mulai bermunculan. Sebagian besar waktu, Suzimo menyerang lebih dulu dan membunuh sisa-sisa binatang purba sebelum yang terakhir dapat mencapai mereka. Meskipun mereka hanya melakukan pertemuan dekat saat mereka menjelajah lebih dalam, ekspresi semua orang berubah menjadi lebih suram. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Penglihatan semua orang berkurang sekali lagi. Di lembah yang gelap dan kosong, mencium bau darah yang kental di udara, hati semua orang merasa tertekan dan tidak nyaman. Mereka belum menemukan reruntuhan sekte kolam eliksir. Ini berarti grup itu harus terus berlanjut di malam hari. Tak lama kemudian, malam akhirnya tiba dan lingkungan mereka gelap gulita. Awalnya, semua orang masih bisa melihat jarak 100 kaki di depan mereka. Tapi sekarang, jarak itu telah menyusut menjadi 30 kaki. Sebelum mereka menyadarinya, lingkungan mereka telah menjadi sunyi. Tidak ada lagi burung yang menangis atau binatang mengaum. Nyatanya, tidak ada lagi teriakan para pembudidaya. Seolah-olah semua binatang iblis menyembunyikan diri dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Keheningan itu begitu mencekam, menyeramkan dan menakutkan. Di bawah kepemimpinan Suzimo, semua orang maju ke depan dan bahkan bisa mendengar jantung mereka sendiri berdebar kencang. Gemerisik daun layu yang mereka injak terdengar sangat menusuk. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada binatang iblis yang tersisa? Akhirnya, seseorang tidak tahan tekanan dan bertanya dengan suara bergetar, sedikit terengah-engah. Tang Yu sedikit takut juga. Dia bahkan bisa merasakan aura kematian dalam kegelapan itu. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menenangkannya adalah pemandangan belakang di depannya yang kokoh meski tidak lebar. Seolah-olah harapan mereka tidak akan padam selama angka itu tidak turun. Kegelapan di depan mereka dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Namun, langkah Suzimo tidak berhenti sama sekali saat dia terus maju. Tiba-tiba, dia berhenti dan suaranya yang dalam terdengar. Meski terdengar tenang, isinya mengejutkan. Semuanya, persiapkan untuk pertempuran sengit. Seekor binatang buas mendekat. Petik 2. Penyerbuan binatang. Bunyi kedua kata itu menyebabkan hati semua orang berdetak kencang. Mempersempit pandangannya, Suzimo menoleh dan kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata perlahan, selanjutnya. Itu adalah penyerbuan binatang yang terdiri dari sisa-sisa binatang purba. Apa? Kerumunan itu gempar. Seekor sisa binatang purba sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka sakit kepala. Di medan perang kuno, siapa yang bisa bertahan jika sisa binatang purba menyerbu mereka? Sekte mana yang bisa hidup untuk dilihat pada hari berikutnya? Jika kita akan mundur sekarang, bisakah kita kabur? Akhirnya, seorang kultivator tidak dapat menahan tekanan dan merintih dengan nada gemetar. Getaran samar datang dari tanah, seolah-olah pasukan besar sedang menyerang. Meskipun mereka tidak bisa melihatnya, semua orang bisa merasakan aura kekerasan yang datang dari depan mereka. Sudah terlambat. Orang itu sudah tahu jawabannya tanpa Suzimo menjawab. Situasi yang paling mengkhawatirkan telah tiba. Lebih jauh lagi, itu jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Getaran di tanah semakin meningkat. Meskipun para pembudidaya dengan jelas tahu bahwa ada banyak sisa binatang buas yang menyerbu ke arah mereka, hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak dapat melihat apapun di balik penutup kabut. Tidak dapat menahannya, beberapa pembudidaya duduk terbengkalai di lantai saat lutut mereka tertekuk terhadap getaran tanah. Mereka hancur secara mental saat mereka menangis tanpa daya. Dalam menghadapi kematian, pembudidaya tidak berbeda dari manusia, mereka sama-sama tidak penting dan tidak berdaya tanpa sedikit pun martabat. Apa yang harus kita lakukan? Tang Yu memandang Suzimo dan bertanya secara naluriah. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja kami menyambut mereka. Petik 2. Tentu saja kami menyambut mereka.
Beberapa kata sederhana itu mengandung keberanian tak kenal takut yang mengabaikan segalanya. Semua orang, termasuk Tang Yu, sedang memikirkan bagaimana mereka harus melarikan diri dan bertahan hidup. Namun, pikiran Su Zimo berlawanan dengan pikiran mereka. Tang Yu disegarkan saat dia berbalik untuk melihat profil samping Su Zimo. Meskipun saat itu di malam hari dan wajah Su Zimo sedikit kabur, matanya masih cerah seperti biasanya, menyerupai dua bintang berkilauan yang menerangi kegelapan. Merasakan sesuatu, Su Zimo berbalik sedikit dan tersenyum tenang, bertanya, atau, apakah kita punya jalan keluar lain? Tang Yu tertegun. Itu benar, apa jalan keluar lain yang mereka miliki? Pada saat penyerbuan sisa binatang purba menyerang, mereka tidak lagi memiliki jalan keluar. Bahkan jika mereka berbalik dan melarikan diri sekarang, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari pengejaran sisa binatang purba. Semuanya, aku tahu kau sedang putus asa sekarang. Namun, ini adalah ujian hidup dan mati. Mereka yang takut, lemah dan pengecut, hanya akan dihadapkan pada satu hasil. Kematian. Petik 2. Suara Su Zimo terdengar, tegas dengan keyakinan, karena kita tidak punya jalan keluar lain, kita hanya bisa terus maju dengan pedang panjang di tangan kita. Untuk membunuh jalan keluar. Bab 413, Plot. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara gemuruh di depan mereka memekakkan telinga, menyerupai ribuan kuda yang berjingkrak. Sebagian besar pembudidaya belum bisa melihatnya dengan jelas, tetapi Su Zimo bisa melihat banyak sisa binatang purba menyerbu ke arah mereka di tengah-tengah debu yang mengepul dengan niat membunuh tanpa akhir di mata mereka. Ada Frost Leopard yang memancarkan aura dingin dan memiliki lapisan es di bulunya. Ada Scarlet Flaming Bull dengan fisik yang kuat dan sepasang tanduk yang diselimuti oleh api. Ada Moon Concealment Eagle yang bisa menyembunyikan bulan bundar dan menggerakkan awan dengan setiap kepakan sayapnya. Ada juga tikus pencuri jiwa yang sebesar babi hutan. Setiap binatang iblis dalam penyerbuan itu adalah binatang sisa kuno. GRAWR. Raungan terus-menerus dari banyak binatang iblis mengguncang dunia, menyebabkan semua orang bergidik. Mereka yang tidak bisa mengikuti, semoga sukses untuk Anda. Dengan mengatakan itu, Su Zimo menarik pedang berwarna darah dari tas penyimpanannya perlahan. Dengan gemetar, pedang itu mendengung dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Berdiri tepat di depan formasi, Su Zimo akan menanggung gelombang serangan pertama dari penyerbuan binatang secara langsung. Itu juga gelombang dengan aura dan hantaman terkuat. Sebelum penyerbuan binatang itu tiba, banyak pembudidaya sudah sangat pucat. Tiba-tiba, Su Zimo memegang Blood Quencher dan melangkah maju dengan langkah besar, mengaum ke langit. Raungan itu memecahkan logam dan menghancurkan batu. Itu bernada tinggi dan diseret keluar, bahkan menenggelamkan lolongan banyak sisa binatang. Di depan, kegelapan bergeser dan akhirnya, sosok yang sangat tinggi muncul satu demi satu. Mereka akhirnya akan bertemu. Di hadapan binatang sisa kuno yang tinggi itu, kelompok Su Zimo tampak sangat tidak penting seperti semut. Namun, ada aura deras yang memancar dari Su Zimo yang setara dengan aura penyerbuan binatang buas. Su Zimo melambaikan Blood Quencher. Seketika, cahaya roh pada bilahnya bersinar terang benderang, seperti bulan darah yang memancarkan sinar darah tak terbatas. Swoosh! Ada juga suara gelombang pasang yang datang dari Blood Quencher, bergemuruh seperti guntur dengan aura yang agung. Awalnya, beberapa pembudidaya sudah menutup mata dan menyerah untuk melawan. Namun, pada saat itu, bayangan laut tanpa batas sepertinya muncul di benak mereka. Itu menciptakan gelombang besar yang menjulang tinggi tapi seketika, itu dibelah menjadi dua oleh sinar cahaya tak tertandingi. Itu adalah Counter Current of Sea Calming. Ketika Paman Liang melihat itu, ekspresinya berubah dan dia berseru, kekuatan pedang. Sebagai inti emas, dia memiliki pengetahuan yang sangat banyak. Dia memfokuskan pandangannya dan tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri dengan khawatir, teknik pedang itu. Mungkinkah rumor itu benar? Ledakan. Penyerbuan binatang itu bentrok dengan keras melawan Su Zimo. Tepat di depan adalah Scarlet Flame Bull dengan kulit kasar dan tanduk tajam. Bahkan sebelum itu tiba, itu dipotong menjadi dua oleh sinar darah tajam yang dipancarkan oleh Blood Quencher. Penyerbuan binatang yang masuk yang sepertinya bisa meratakan segalanya memiliki jalur berlumuran darah yang dipotong oleh arus balik Su Zimo. Tebasan itu terlalu menakutkan. Tidak hanya bisa berbenturan langsung dengan penyerbuan binatang, itu bahkan bisa membelahnya. Membawa Blood Quencher, Su Zimo terus maju. Garis keturunannya sudah mulai beredar di dalam tubuhnya dan matanya bersinar terang. Aura yang bahkan lebih ganas dari sisa binatang purba terpancar saat rambut hitamnya berayun bebas. Para pembudidaya mengikutinya dengan tergesa-gesa.
Mengambil napas dalam-dalam, Tang Yu menyatakan dengan keras, semuanya, cobalah yang terbaik untuk melindungi dirimu sendiri. Jangan biarkan sisa-sisa binatang purba menghancurkan formasi kita dan jangan berhenti di jalurmu. Petik 2. Selain Suzimo, 6 penggarap pembentukan Yayasan Meridian lainnya dalam kelompok tidak memiliki keterampilan rahasia sebagai kartu truf mereka dan mereka hampir tidak menjadi ancaman bagi sisa-sisa binatang purba di lembah untuk memulai. Di depan, Suzimo telah membunuh sisa-sisa binatang purba untuk membuat jalan yang dipenuhi dengan darah dan mayat. Selama semua orang bisa tetap hidup melawan serangan binatang sisa kuno dan mengikuti di belakang Suzimo, mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, sangat sulit untuk bertahan dari serangan binatang sisa kuno bahkan jika para pembudidaya bertahan dengan sekuat tenaga. Dalam kabut malam, penglihatan semua orang dikurangi hingga jarak sekitar 10 kaki. Melawan binatang sisa kuno, 10 kaki adalah jarak yang hampir seketika. Saat semua orang melihat sisa-sisa binatang purba, yang terakhir pasti sudah menerjang mereka dan sudah terlambat untuk memanggil pedang terbang mereka atau menyulap seni roh. Pada saat itu, banyak dari mereka hanya bisa mengandalkan jimat pertahanan mereka untuk bertahan dari serangan sebelum bertahan lagi. Namun, kebanyakan dari mereka akan diseret oleh sisa-sisa binatang purba, diparut dan dimakan dalam sekejap. Dengan Suzimo membunuh di depan, tekanan pada Ji Chengtian dan Yan Jun tidak terlalu besar. Dari waktu ke waktu, tatapan Yan Jun akan mendarat di punggung Suzimo dengan kilatan dingin sesekali. Tiba-tiba, Frost Leopard menerkam ke arahnya dari samping. Sebelum ditutup, Yan Jun merasakan niat dingin dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Dia berada di 7 Meridian Foundation Establishment dan benar-benar mampu mempertahankan dirinya dengan pedangnya. Namun, sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia tiba-tiba berjongkok, seolah-olah kakinya menjadi lunak. Meskipun dia hampir jatuh, dia berhasil menghindari serangan Frost Leopard. Awalnya, punggung kanan Suzimo ditutupi oleh posisi Yan Jun. Namun, dengan penghindaran tiba-tiba dari Yan Jun, punggung Suzimo sekarang terkena Frost Leopard. Itu mirip dengan Yan Jun yang membiarkan binatang sisa kuno masuk ke dalam formasi. Setelah hilang, target terdekat dengan sisa binatang purba itu adalah Suzimo. Tanpa berpikir panjang, binatang itu mengulurkan cakarnya ke arah bahu Suzimo, melepaskan cakar yang setajam belati. Frost Leopard membuka mulutnya yang berlumuran darah dan mengunyah leher Suzimo dengan aura dingin. Dari saat Yan Jun mengelak sampai Frost Leopard mengunyah leher Suzimo, semuanya terjadi dalam sekejap mata, sudah terlambat pada saat para pembudidaya dalam formasi menyadari apa yang terjadi. Ah! Ekspresi Tang Yu berubah saat dia berteriak. Semua pembudidaya berjuang untuk bertahan hidup dalam pertempuran sengit ini dan tidak ada orang yang memiliki energi untuk membantu orang lain. Selain itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Suzimo sama sekali karena kedekatan itu. Suzimo tampak seperti dia tidak menyadari Frost Leopard di belakangnya saat dia terus menebas ke depan. Tepat ketika mulut berdarah Frost Leopard hendak mendarat di leher Suzimo, kepala yang terakhir berputar. Dengan dentang, itu menabrak gigi Frost Leopard. Kilatan darah muncul. Gigi Frost Leopard patah dan terlempar. Tepat setelah itu, tubuh Suzimo mundur setengah langkah. Mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya ke arah punggungnya, dia bersandar ke belakang dengan gerakan marah. Bang! Frost Leopard besar dikirim terbang, berubah menjadi kabut darah di udara. Semua orang tercengang saat melihat itu. Seekor sisa binatang purba dihancurkan menjadi lumpur oleh manusia. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya sendiri? Dengan mata melebar dan mulut ternganga, Yan Jun terkejut karena tidak percaya. Apa yang terjadi sama sekali berbeda dari apa yang dia harapkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak masuk akal. Pikiran Yan Jun kacau. Sebelum dia bisa menyelesaikan keraguannya, Suzimo tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berbalik. Seketika, Yan Jun merasakan jantungnya mengepal saat menggigil di tubuhnya. Bab 414, Binatang Ganas Berdarah Murni. Apa yang kamu lakukan? Yan Jun bingung dan suaranya bergetar. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menjelaskan, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Saya baru saja kehilangan pijakan dan hampir jatuh. Begitulah cara binatang itu berhasil menyelinap masuk. Petik 2. Tang Yu dan yang lainnya hanya menyaksikan Frost Leopard menerkam ke arah Suzimo tetapi mereka tidak tahu alasannya. Ketika mereka mendengar itu, semua orang mengerutkan kening. Tidak ada yang salah dengan penjelasan Yan Jun, tetapi jika Suzimo bereaksi sedikit lebih lambat sebelumnya, lehernya akan digigit oleh Frost Leopard. Suzimo tidak menjawab dan hanya terlihat tenang dengan sedikit ejekan di matanya. Tiba-tiba, Yan Jun merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Suzimo membaca pikirannya sepenuhnya.
Kamu tidak bisa membunuhku. Aku satu-satunya pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian 7 di Battle Hall. Su Zimo, jangan impulsif. Mata Yan Jun melirik ke sekeliling dan dia sedikit terengah-engah, semakin gugup saat ini. Dua binatang sisa kuno merayap diam-diam. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya, Su Zimo menebas dengan Blood Quencher secara terbalik, menembakkan sinar darah yang membunuh dua sisa binatang purba di tempat. Memelototi Yan Jun, Su Zimo tiba-tiba berkomentar, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Ah! Aku memperingatkanmu untuk tidak menyembunyikan rancangan apapun padaku atau lain kali. Kepalamu akan meledak. Tepat setelah mengatakan itu, mata Su Zimo berbinar dan sosoknya berkedip, menciptakan serangkaian bayangan tak terduga di belakangnya. Yan Jun merasa matanya kabur dan pada saat dia ingin mundur, Su Zimo sudah tiba di hadapannya dengan tatapan tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah bertemu dengan tatapan Su Zimo, Yan Jun merasakan matanya pedih dan air mata mengalir, menyebabkan dia menutup matanya secara naluriah. Sejak saat itu, dia tidak pernah membuka matanya lagi. Di depan semua orang, Su Zimo menepuk punggungnya erat-erat ke pipi Yan Jun. Jepret. Pipi Yan Jun tenggelam dalam dan tengkoraknya hancur, mengubah fitur wajahnya sepenuhnya saat yang lainnya berubah menjadi lumpur daging. Mayatnya dikirim terbang dan sekelompok sisa binatang kuno berjuang untuk melahapnya bahkan sebelum mencapai tanah. Meskipun Yan Jun adalah seorang kultivator eliksir yang sekte, meskipun dia adalah kultivator pembentukan Yayasan 7 Meridian di Battle Hall, meskipun Su Zimo hanya orang luar, tidak ada seorang pun dari eliksir yang sekte yang keberatan dengan tindakan Su Zimo. Itu karena mereka semua tahu bahwa mereka akan lama ditelan oleh sisa-sisa binatang buas kuno jika bukan karena Su Zimo. Ayo lanjutkan, semuanya, jangan berhenti. Petik 2. Setelah membunuh Yan Jun, Su Zimo berbalik dan memimpin formasi berbentuk kerucut ke depan sekali lagi. Meskipun jubah hijaunya diwarnai dengan darah segar dari sisa-sisa binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo tampak seolah-olah dia memiliki stamina yang tak terbatas. Pada saat itu, dia menyerupai dewa perang yang berlumuran darah. Matanya bersinar lebih terang pada saat dia mendorong ke depan, menebas Blood Quencher secara luas dengan keberanian dan keganasan. Meski begitu, ada murid sekte eliksir yang mati terus-menerus di sepanjang jalan, terseret ke dalam penyerbuan binatang itu tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Formasi berbentuk kerucut menyusut tanpa henti. Hampir semua pembudidaya Battle Hall di tepi luar terluka dan formasi mungkin telah lama hancur jika bukan karena ramuan tak berujung dari eliksir yang sekte. Jalan di depan gelap gulita dan tidak ada yang tahu kapan penyerbuan binatang itu akan berakhir atau di mana reruntuhan sekte kolam eliksir berada. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti Su Zimo secara naluriah dan menjelajah lebih dalam ke lembah. Semua orang mencoba yang terbaik untuk bertahan. Seperti yang dikatakan Su Zimo, tanpa jalan keluar, satu-satunya pilihan mereka yang tersisa adalah terus maju. Su Xiaoning mengikuti kerumunan ke depan tanpa henti. Dia juga akan menyerang. Namun, mengingat ranah kultivasinya, dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan sisa binatang purba meskipun dia menggunakan pedang terbang kelas tertinggi. Night Spirit diam dan mengikuti di samping Xiaoning sepanjang waktu, terlihat acuh tak acuh dan malas menuju binatang buas yang menginjak sekitarnya. Berukuran besar dan hitam pekat di sekujur tubuhnya, Night Spirit tampaknya telah menyatu dengan malam, tidak menyisakan apapun selain sepasang mata hitam yang bersinar dengan kilatan yang mengganggu dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, di pegunungan jauh di depan, serangkaian lampu pelangi ditembakkan secara berurutan, menerangi langit dan menyulap pemandangan sebuah istana indah yang megah dan menakjubkan. Secara naluriah, semua orang berhenti di tengah jalan dan melihat ke arah dengan mulut ternganga. Meskipun tidak ada yang melihat seperti apa reruntuhan sekte kolam eliksir, semua orang menyadari pada saat mereka melihat istana seperti dongeng bahwa itu adalah tempat yang mereka cari dengan susah payah. Awalnya, tidak ada yang punya arah atau mereka tidak tahu di mana reruntuhan sekte eliksir pool berada. Tetapi pada saat itu, cahaya di kejauhan menjadi suar bagi semua pembudidaya di lembah. Buru-buru. Bunuh dengan kekuatanmu. Reruntuhan sekte eliksir pool ada di depan. Petik 2. Meskipun ada kedok kabut malam dan tak seorang pun dari eliksir yang sekte bisa melihat apa yang terjadi jauh, mereka bisa mendengar teriakan samar datang dari sisi mereka. Mereka bukan satu-satunya, Istana Kaca, Sekte Tanah Jahat dan para pembudidaya dari semua sekte lain yang memasuki lembah diserang oleh penyerbuan binatang buas. Tang Yu menyatakan dengan ekspresi gembira, semuanya, bertahanlah. Reruntuhan sekte eliksir pool ada di depan. Selama kita bisa mencapainya, kita akan aman. Petik 2. Semua reruntuhan sekte kuno memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar dan sisa-sisa binatang tidak berani masuk sama sekali.
Saat ini, hanya ada 500 orang yang tersisa di Sekte Eliksir Yang dan mereka semua kelelahan. Namun, mereka disegarkan setelah mendengar kata-kata Tang Yu dan stamina mereka tampaknya telah pulih. Ekspresi Suzimo tenang dan tidak merasakan banyak kegembiraan. Ada yang salah. Binatang buas yang menyerbu di depan mereka dibentuk dengan sisa-sisa binatang purba, pasti ada jejak binatang buas berdarah murni di belakang mereka. Bagaimana lagi penyerbuan sisa binatang purba yang teratur seperti itu bisa terbentuk tanpa intimidasi dari binatang buas berdarah murni di belakang? Mengaum. Tiba-tiba, di dasar pegunungan reruntuhan eliksir Pul Sekte, suara gemuruh terdengar, menyebabkan seluruh binatang menyerbu untuk berhenti sejenak. Seekor binatang iblis raksasa muncul di belakang penyerbuan binatang itu. Dipenuhi dengan bulu hitam pekat, itu menyerupai anjing iblis saat ia membuka mulutnya dan menyemburkan api sejauh ratusan kilometer, membakar segala sesuatu di jalurnya dan membakar banyak pembudidaya menjadi abu. Semua orang kaget. Ini adalah Huodo 1. Suzimo menyempitkan pandangannya dan berkomentar perlahan. Paman Liang juga mengangguk dengan ekspresi muram. Benar, ini adalah Huodo. Huodo adalah binatang buas berdarah murni yang sangat kejam dan bisa meludahkan api. Dengan bulu yang indah menyerupai singa dengan wajah yang jelek. Binatang buas berdarah murni telah muncul. Jadi bagaimana jika itu adalah binatang buas berdarah murni? Itu hanya satu. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membunuhnya. Petik 2. Jauh di dalam kabut, suara Sue yang dari Malevolent Earth Sect terdengar, dipenuhi dengan niat membunuh. Wohoho. Tiba-tiba, suara tangisan anak laki-laki terdengar dari kaki gunung. Ekspresi Suzimo berubah saat dia mengerutkan kening. Mungkinkah? Saat berikutnya, suara seperti anak kecil berubah melengking dan menusuk. Banyak pembudidaya tidak bisa mengatasinya dan mengerang saat mereka mencengkeram telinga mereka, membungkuk. Sosok binatang iblis muncul di bawah iluminasi di dekat reruntuhan Sekte Eliksir Pul. Dengan 9 kepala, itu menyerupai Hydra saat membuka mulutnya dan menangis seperti bayi. Binatang buas berdarah murni, 9 Neonatus. Paman Liang berseru. Bab 415, Kekuatan Dewa Tertinggi. Set. Sebelum tangisan bayi itu mereda, serangkaian suara aneh datang dari sisi lain, menyerupai desisan ular. Namun, suaranya sangat keras. Melihat ke atas tanpa sadar, semua orang terkejut dan menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Benar-benar ada ular di bawah pegunungan. Ular raksasa itu melingkar dari tanah dan meregangkan tubuh bagian atasnya, memperlihatkan tinggi lebih dari 1000 kaki dan bersisik sebesar baskom. Kepala ular itu hampir bisa mencapai puncak langit saat ia memandang semua orang dengan mata dingin dan kejam, memutar awan dengan setiap nafas. Swoosh! Hembusan angin yang jahat bertiup dan ular raksasa itu mengayunkan ekor bercabangnya yang terlihat seperti sepasang kail. Mereka berkilau dingin dan mengeluarkan bau busuk, jelas bahwa mereka beracun. Ekor panjang menyapu tanah dan kait di ujungnya menembus tubuh hampir 100 pembudidaya, menyebabkan darah membanjiri. Banyak dari para pembudidaya itu bereaksi dengan cepat dan berhasil menghancurkan jimat pelindung terlebih dahulu. Namun, jimat pelindung mereka seperti kertas pada kait ular raksasa dan bahkan tidak bisa menahan satupun pukulan. Banyak pembudidaya tergantung di kait dengan darah menetes ke bawah dalam pemandangan yang mengerikan. Mereka meronta-ronta dan berteriak saat mereka perlahan-lahan dikirim ke mulut ular raksasa itu. Dengan menggeliat tenggorokannya, ular raksasa itu menelan hampir 100 pembudidaya dalam satu tegukan. Binatang buas berdarah murni, Huxnake. Bahkan ekspresi Suzimo berubah sedikit suram. Situasi saat ini sudah jelas. Jika mereka ingin sampai ke reruntuhan Sekte Kolam Eliksir, mereka tidak hanya harus berjuang untuk keluar dari penyerbuan binatang buas, tetapi juga melewati pertahanan 3 binatang buas berdarah murni. Selain itu, ketiga binatang buas berdarah murni jelas berada di puncak pendirian yayasan dan memiliki kekuatan yang menakutkan, ini jauh melampaui apa yang diharapkan Suzimo. Akan sulit jika dia ingin membunuh 3 binatang buas berdarah murni mengingat kekuatannya saat ini. Kecuali, dia memilih untuk mengambil bentuk iblisnya. Setelah mengambil bentuk iblis, Suzimo akan menjadi eksistensi yang sangat kuat yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas berdarah murni. Pekik. Tiba-tiba, raungan bernada tinggi menembus awan di cakrawala. Seekor burung besar membubung di langit dengan tubuh emasnya yang sangat tajam di malam hari. Ia memiliki 2 tanduk di kepalanya dan melebarkan sayap selebar 100 kaki, melihat ke bawah dengan tatapan tajam. Dengan sekejap, burung itu membuka cakarnya yang tajam dan mencabik-cabik 2 pembudidaya, memercikkan daging dan darah mereka kemana-mana. Semua pembudidaya yang memasuki medan perang kuno benar-benar tidak berdaya melawan binatang buas berdarah murni.
Setelah membunuh puluhan pembudidaya, burung itu memekik lagi, tampak bersemangat dengan tatapannya yang kejam. Mungkinkah itu binatang buas berdarah murni lainnya? Seorang kultivator eliksir yang sekte bertanya dengan suara gemetar. Paman Liang mengangguk dan menelan ludah. Seharusnya itu burung gu, salah satu hewan buas berdarah murni kuno. Dikatakan bahwa garis keturunan dari burung abadi, Raja Wali Emas, mengalir di dalamnya. Petik 2. Tang Yu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata perlahan, itu binatang buas berdarah murni keempat. Petik 2. Paman Liang berbisik, Tuan Muda, mundur. Bahkan jika saya harus menyerahkan hidup saya akan memastikan Anda melarikan diri. Petik 2. Sebelumnya, Paman Liang tidak goyah bahkan melawan serbuan binatang buas yang dibentuk oleh sisa binatang kuno. Namun, setelah melihat 4 binatang buas berdarah murni, dia akhirnya berniat untuk mundur. Tak seorang pun dalam kelompok mereka yang cocok dengan binatang buas berdarah murni. Bahkan jika mereka bisa membebaskan diri dari penghalang binatang buas berdarah murni, itu akan menjadi keajaiban jika bahkan 1/10 dari 500 pembudidaya mereka saat ini dapat bertahan hidup. Tang Yu tampak ragu-ragu dan berbalik ke arah Su Zimo secara naluriah. Menghela napas, Paman Liang meratapi dalam hati, meskipun metode anak itu tajam dan kuat, dia masih belum sebanding dengan binatang buas berdarah murni. Petik 2. Pada pemikiran itu, Paman Liang mendesak lagi, Tuan Muda, kami memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang karena binatang buas berdarah murni belum mengalihkan perhatian mereka kepada kami. Jika... Dong. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Paman Liang diinterupsi oleh serangkaian suara yang membosankan. Itu perkasa dan kuat, seolah-olah seseorang sedang menabuh genderang surgawi. Saat berikutnya, seekor kera putih raksasa melompat keluar dari balik pegunungan. Tingginya lebih dari 100 kaki, kaki merahnya yang besar menginjak tanah, mengeluarkan poni yang memekakkan telinga. Tanah terkoyak dan mengungkapkan serangkaian jurang gelap. Membesarkan kepalanya dan meraung, kera raksasa itu menabrak dadanya dengan tinjunya, mengeluarkan suara-suara yang membosankan. Tepat setelah itu, pandangannya beralih ke kelompok dari eliksir yang sekte, memamerkan taringnya dengan cara yang haus darah. Tidak baik. Paman Liang terkejut. Mungkin sudah terlambat bahkan jika mereka ingin mundur sekarang. Mereka sudah menjadi sasaran binatang buas berdarah murni. Binatang buas berdarah murni kelima telah muncul. Kepala putih dengan kaki merah dan penampilan kera. Satu-satunya binatang buas berdarah murni yang cocok dengan deskripsi ini adalah Zuyan. Mengaum. Zuyan meraung ke arah sekte eliksir yang dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangan besar, menghancurkan pegunungan di dekatnya. Seketika, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Semua orang tercengang. Itu adalah kekuatan dari binatang buas berdarah murni. Itu bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi, menelan sungai dengan energinya yang besar. Memeluk puncak gunung raksasa dengan kedua tangan, Zuyan melemparkannya ke area di mana sekte eliksir yang berada. Meskipun puncak gunung tidak tampak besar dibandingkan dengan sosok Zuyan yang besar, itu tampaknya menutupi langit saat dilempar. Itu bukanlah puncak gunung, itu adalah seluruh gunung. Semua orang hanya merasakan penglihatan mereka menjadi gelap saat gunung raksasa itu jatuh ke arah mereka dengan aura yang kuat, memenuhi langit dengan puing-puing. Bahkan sisa binatang purba akan berubah menjadi lumpur jika mereka dihancurkan oleh gunung itu. Cepat, lari. Tidak dapat menahan tekanan, seseorang menjerit dan berbalik untuk berlari, ingin keluar dari radius gunung sebelum mendarat. Tang Yu ingin mundur tetapi dia menyadari bahwa Su Zimo terpaku di tempat, melihat ke gunung yang turun dengan kepala terangkat seolah dia ketakutan kaku. Cepat, ayo pergi. Merasa hatinya mengepal, Tang Yu buru-buru maju dan mencengkeram lengan Su Zimo, ingin menyeret Su Zimo pergi. Mendadak, Su Zimo melolong panjang dan suara tsunami meraung dari dalam tubuhnya. Tang Yu membeku di jalurnya dan ekspresinya sedikit berubah. Menyalurkan garis keturunannya, Su Zimo menginjak tanah dengan keras sebelum melompat, menyambut gunung yang turun dengan kedua tangan. Ledakan. Ketika tangan Su Zimo bertemu dengan dasar gunung, kerikil terbang kemana-mana dengan suara yang memekakkan telinga. Pakaiannya benar-benar robek, memperlihatkan sepasang lengan berotot dengan otot bengkak yang terjalin seperti baja cair. Guyuran. Pang, pang, pang. Darah dan tendon tsunami seperti tali busur. Ini adalah batas kekuatan Su Zimo tanpa mengasumsikan bentuk iblis. Gunung itu masih menurun. Di hadapan gunung yang menurun, Su Zimo tampak sangat kecil. Faktanya, dia bahkan tidak sebesar kerikil yang tumpah dan tampak menggelikan, seperti semut yang mencoba mengguncang pohon kuno. Namun, gunung itu terhenti saat akan mendarat di tanah. Sosok tegak berdiri di antara gunung dan tanah,
lurus seperti pensil dengan lutut terbuka dan tatapan tajam, menahan seluruh gunung dengan kekuatan dewa tertingginya. Terlepas dari banyak murid Sekte Eliksir Yang, bahkan Zuyan yang menonton dari jauh tercengang, seolah tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mengambil napas dalam-dalam di udara, Su Zimo menyalurkan kekuatan ke dalam pelukannya dan mengangkat gunung di atas kepalanya, melemparkannya kembali ke arah yang berlawanan. Bab 416, sangat melukai Zuyan. Sepanjang jalannya, gunung itu memeciki banyak sisa binatang purba dan jalan kosong muncul di depan mereka. Momentum gunung tidak berhenti karena terus menyerbu ke arah Zuyan. Zuyan memiliki temperamen yang keras dan mudah marah. Mengaum. Setelah melihat itu, dia sangat marah saat menatap dengan mata merahnya. Terengah-engah aliran uap, itu menghantam dadanya berulang kali. Semut sebelumnya tidak hanya menghentikan serangannya, tetapi bahkan membalas. Itu adalah provokasi lengkap dari martabatnya. Mencengkeram tinjunya dengan erat, Zuyan meninju dengan keras ke arah gunung yang masuk, seolah mencoba untuk memadamkan amarah di dalam hatinya. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di setiap sudut lembah. Gunung itu hancur berkeping-keping oleh tinju Zuyan, berubah menjadi batu besar yang jatuh dari langit saat debu mengepul. Semua orang ketakutan saat mereka membuka mulut dengan ekspresi terkejut. Kekuatan itu telah melampaui semua yang pernah mereka ketahui. Satu-satunya orang yang mampu bertarung melawan binatang buas berdarah murni mungkin hanya 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Gunung itu meledak dan kerikil beterbangan kemana-mana. Debu terlalu tebal, dan ditambah dengan penutup kabut malam, tidak ada yang melihat bahwa Zuyan harus terhuyung mundur beberapa langkah meskipun berhasil menghancurkan gunung. Daging di kepalan tangannya yang besar telah terbelah dengan darah segar mengalir. Itu terluka. Darah merah tua itu memicu keganasan Zuyan sepenuhnya. Petik 2. Meraung ke langit, Zuyan menyerbu ke arah eliksir yang sekte sebelum debu dan asap bahkan hilang. Lubang dalam digali saat menginjak tanah dengan kakinya yang besar, menciptakan retakan seperti jaring laba-laba di belakangnya. Tanah berguncang dan pegunungan bergetar. Secara alami, tidak mungkin Su Zimo menganggap gunung cukup untuk melukai Zuyan dengan parah. Jika kalian menemukan kesempatan nanti, buru-buru dengan semua yang kalian punya dan jangan kembali apapun yang terjadi. Berbalik, Su Zimo menginstruksikan Tang Yu sebelum menarik napas dalam-dalam dan menyerbu ke depan dengan Blood Quencher, siap untuk pertempuran besar melawan Zuyan yang masuk. Dia tidak berharap untuk membunuh binatang buas kuno itu, tetapi paling tidak, dia ingin mengalihkan perhatian Zuyan untuk memungkinkan sekte eliksir yang melewati rintangannya. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba merasakan sesuatu melengkungkan lengannya dengan lembut. Dia berbalik dan sedikit tertegun. Sebelum dia menyadarinya, Night Spirit telah lari ke sisinya, membawa Xiaoning bersamanya. Pada saat itu, kepalanya menunduk saat itu menggesek lengannya dengan pipinya secara intim. Itu mengedipkan mata hitamnya dengan sekejap antisipasi. Seiring bertambahnya usia Night Spirit, itu juga berubah menjadi dewasa dan lebih dingin, emosi seperti itu jarang terlihat sekarang. Di masa lalu, Night Spirit seperti anjing hitam kecil yang meringkuk di pelukan Su Zimo setiap hari. Dengan demikian, ia akan berperilaku genit seperti itu dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengingat bagaimana Night Spirit bersembunyi di pelukannya ketika mereka berdua melarikan diri ke reruntuhan primordial. Ini adalah ekspresi yang sama dengan yang dimiliki Night Spirit saat itu. Pada saat itu, ia melahap setengah dari telur naga. Anda sedang memikirkan. Menunjuk ke Zuyan yang bergegas dari jauh, Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan tidak melanjutkan. Geram. Petik 2. Night Spirit berteriak lembut dan menjilat bibirnya. Bagaimana mungkin Su Zimo tidak tahu apa yang diinginkan oleh Night Spirit ketika air liurnya sudah habis pada saat ini? Biasanya, Su Zimo tidak akan membiarkan Night Spirit meninggalkan sisi Xiaoning dengan mudah. Namun, sangat jarang Night Spirit membuat permintaan seperti itu dan dia tidak tahan untuk menolaknya. Sebelum ini, Night Spirit tidak akan menyentuh daging makhluk roh atau iblis manapun. Bahkan daging sisa binatang purba tidak menarik perhatian Night Spirit dan hanya akan memakan sedikit. Su Zimo tidak tahu apa yang disukai Night Spirit dan dia tidak mungkin berburu telur naga berulang kali. Sekarang, dia samar-samar menyadari bahwa makanan Night Spirit mungkin adalah binatang buas berdarah murni. Su Zimo diam-diam kaget. Apa latar belakang Night Spirit untuk menganggap binatang buas berdarah murni sebagai makanan? Mungkinkah itu lebih menakutkan dari binatang buas berdarah murni? Ketika dia mengingat ekspresi serakah di wajah Night Spirit di reruntuhan purba ketika dia melihat telur naga dengan mata yang kuat. Su Zimo mendapati dirinya semakin penasaran dengan latar belakang Night Spirit.
Hati-hati. Dia menginstruksikan saat dia menepuk Night Spirit di kepala. Tanpa menjawab, Night Spirit melebur ke dalam malam dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Mirip dengan hantu di malam hari, Night Spirit bergerak tanpa suara dan tidak ada orang selain Su Zimo yang memperhatikan apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, masih ada sisa hewan purba yang menyerang mereka dan merobek formasi mereka. Kelompok dari eliksir yang sekte berkumpul bersama, bertahan dengan sekuat tenaga. Di depan mereka, Zuyan sudah jauh dari reruntuhan sekte eliksir pool dan telah memasuki kabut malam, menghilang dari pandangan semua orang. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah sepasang mata merah yang menyerupai lentera yang melayang di kegelapan mendekat dengan cepat. Langkah kaki yang berat itu semakin dekat juga. Setiap kali itu terdengar, semua orang merasakan hati mereka berdebar kencang. Tang Yu mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat ke depan, dia tampaknya bisa melihat siluet Muski dan perkasa di malam yang kabur. Itu adalah binatang buas berdarah murni, Zuyan. Mengambil napas dalam-dalam di udara, kilatan tegas berkedip melalui mata Paman Liang saat dia mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya, siap untuk menyerang. Ekspresi Su Zimo tenang dan tatapannya seperti air tanpa riak sama sekali. Tiba-tiba, sepasang lentera di depan mereka berhenti dan suara langkah kaki Zuyan juga menghilang. GRAWR. Zuyan tampaknya telah menghadapi situasi saat ia menjerit memilukan sementara mata merah lentera bergetar berulang kali di udara. Su Zimo berteriak, serang. Sekarang, Tang Yu tertegun. Sekarang. Memegang Blood Quencher, Su Zimo mengiris dua sisa binatang purba yang menerkam mereka dan memimpin serangan, menarik Xiaoning dengan tangan kirinya. Su Zimo tidak tahu apa kekuatan sebenarnya dari Night Spirit pada saat ini dan apakah itu bisa membunuh Zuyan. Namun, dia tahu bahwa itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka sekarang karena Zuyan tidak punya waktu luang. Aduh. Petik 2. Seolah-olah sudah gila, Zuyan melolong gila-gilaan dan jelas turun ke keadaan hiruk-pikuk. Dalam kabut malam, tak seorang pun dari eliksir yang sekte bisa melihat apa yang terjadi pada Zuyan. Mereka hanya bisa melihat bayangan hitam samar di punggung binatang buas berdarah murni dengan cahaya redup yang bersinar dari mata merahnya. Cakar tajam itu memanjang diam-diam dengan kilau dingin di malam hari. Uff! Terdengar suara yang tajam. Setelah mengeluarkan aliran darah, salah satu mata merah menjadi gelap. Set! Para pembudidaya tersentak kaget. Salah satu mata Zuyan telah dibutakan oleh bayangan hitam misterius itu. Au. Petik 2. Berteriak kesakitan, Zuyan berteriak saat menerobos ke depan dengan gila. Beberapa sisa binatang purba yang tidak bisa mengelak tepat waktu ditabrak sampai mati di tempat sementara beberapa lainnya diinjak-injak ke dalam lumpur daging secara tragis tanpa ada mayat yang tertinggal. Dengan Zuyan terluka parah, penyerbuan binatang buas itu menyebar. Bab 417, tiba di reruntuhan. Meskipun semua orang tidak bisa melihat dengan jelas di balik kabut malam, Su Zimo bisa. Dalam waktu singkat, Zuyan telah mendapatkan lusinan luka lagi di tubuhnya yang begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Dagingnya robek dan bulu putihnya sudah berlumuran darah segar. Zuyan meraih Night Spirit yang ada di punggungnya dan menarik yang terakhir ke bawah. Namun, Night Spirit sudah lama menggali cakarnya ke dalam daging Zuyan. Dengan menarik Night Spirit ke bawah, Zuyan menyebabkan sepotong besar dagingnya terkelupas dengan darah segar menyembur kemana-mana. GRAWR. Zuyan belum pernah menderita luka seperti itu sebelumnya dan meraung dengan marah saat meraih Night Spirit dan membantingnya ke tanah. Jika hantaman itu terwujud, Night Spirit pasti akan menderita bahkan dengan fisiknya. Di udara, bayangan hitam melesat. Uff! Itu adalah ekor Night Spirit, menembus lengan Zuyan. Pada saat itu, darah mengalir keluar dan salah satu lengan Zuyan lumpuh di tempat. Itu jatuh lemas ke samping dan kekuatan Zuyan menurun. Setelah berguling-guling di tanah, Night Spirit bangun dengan selamat dan menatap Zuyan dengan dingin sambil menjilat bibirnya. Su Zimo menghela nafas lega. Dalam waktu singkat, Zuyan sudah kehilangan mata dan lengan dan ada puluhan luka di tubuhnya yang berdarah tanpa henti. Ini terengah-engah. Awalnya, darah adalah pemicu keganasannya. Tapi sekarang, Zuyan takut. Luka itu terlalu parah. Sejak lahir, tidak pernah mengalami cedera serius seperti itu. Zuyan merasakan sedikit kematian. Melihat sosok hitam yang tak terhitung kali lebih lemah dari yang di dekatnya, Zuyan merasakan rasa takut yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya sambil menghancurkan isi perutnya. Ketakutan itu sepertinya berasal dari kedalaman garis keturunannya, dari dalam ingatan akan garis keturunannya. Seolah mengingat sesuatu, Zuyan bergidik.
Mata tunggalnya dipenuhi ketakutan saat berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Su Zimo menggelengkan kepalanya diam-diam saat melihat itu. Zuyan mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika memilih untuk melawan roh malam secara langsung dengan hidupnya. Tapi sekarang punggungnya terkena Night Spirit, itu pasti sudah mati. Su Zimo memimpin kelompok Sekte Eliksir yang ke depan, berlari ke arah reruntuhan Sekte Kolam Eliksir. Penyerbuan binatang telah bubar, hanya menyisakan beberapa sisa binatang purba yang tersebar yang tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Saat Zuyan melarikan diri, jalan di depan jelas. Di sisi lain, ada 4 binatang buas berdarah murni lainnya yang menjaga Istana Kaca, Sekte Tanah Jahat, Sekte Boneka, Sekte Seribu Burung Bangau dan semua sekte lainnya di luar. Sekte Eliksir yang adalah yang pertama tiba di reruntuhan Sekte Eliksir Pool. Selain Su Zimo yang masih bisa berdiri, Tang Yu dan yang lainnya terpuruk di tanah, bersimbah peluh. Wajah mereka pucat karena terengah-engah. Semua orang merasa sangat lelah setelah perjalanan. Kelelahan tidak hanya datang dari tubuh, tetapi juga dari roh. Tekanan untuk maju ke batas kematian di mana kematian sudah dekat sudah cukup untuk membuat semua orang merasa lelah. Syukurlah, mereka selamat. Mereka bergegas keluar dari pengepungan nyamuk darah kuno, melepaskan diri dari pengejaran naga tanah, membuka jalan dari penyerbuan binatang buas dan tiba di reruntuhan Sekte Kolam Eliksir melawan halangan dari binatang buas berdarah murni. Semua orang merasa tidak nyata. Semua orang tertawa. Itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan yang datang dari selamat dari bencana. Semua orang mengungkapkan sedikit rasa terima kasih dan penghormatan di mata mereka saat mereka menatap satu-satunya sosok yang bisa tetap berdiri di antara kerumunan. Jika bukan karena pria itu, mereka pasti sudah lama mati. Bahkan Paman Liang tidak dapat menyangkal bahwa dia masih meremehkan Su Zimo. Ketika dia melihat sisa-sisa binatang purba menyerbu, Paman Liang berharap hasil terbaik adalah jika 10% dari 1000 pembudidaya mereka berhasil bertahan hidup. Ketika dia melihat binatang buas berdarah murni menghalangi jalan, dia sudah punya niat untuk mundur. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa lebih dari 400 pembudidaya eliksir yang sekte akan berhasil tiba di reruntuhan Sekte Kolam Eliksir hidup-hidup di bawah kepemimpinan Su Zimo. Tang Yu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke belakang Su Zimo dengan ekspresi bingung. Siapa kamu sebenarnya? Tiba-tiba, dia diliputi rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap Su Zimo. Binatang misterius apa yang bertarung dengan Su Yan itu? Saya tidak tahu, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Petik 2. Beruntung binatang misterius itu muncul untuk membantu kami atau kami akan dikutuk. Petik 2. Beberapa murid Sekte Eliksir yang berdiskusi dengan lembut saat mereka mengkonsumsi ramuan untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah beristirahat sebentar, Tang Yu berdiri dan bertepuk tangan, menyatakan, semuanya, sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Mari kita lihat harta karun yang dimiliki oleh Eliksir Pulsek. Petik 2. Baik. Semua orang menjawab. Para pembudidaya mendukung satu sama lain dan berdiri, memasuki Sekte Eliksir Pool di bawah pimpinan Tang Yu. Meskipun berjalannya waktu, banyak istana dan bangunan Sekte Eliksir Pool tetap utuh. Tak lama kemudian, Xiaoning tiba-tiba menarik lengan baju Su Zimo. Dia berbalik dan melihatnya menunjuk ke dadanya di mana tungku eliksir misterius ditempatkan. Ada reaksi. Su Zimo bertanya. Iya, ini semakin panas, jawab Xiaoning. Su Zimo mengangguk, tungku eliksir misterius kemungkinan besar terkait dengan Sekte Kolam Eliksir dari era kuno. Semua orang terus maju sementara Su Zimo berbalik dan sedikit mengernyit. Night Spirit belum kembali. Secara logika, periode waktu ini seharusnya cukup bagi Night Spirit untuk membunuh Su Yan. Namun, Su Zimo sama sekali tidak dapat menemukan jejak Night Spirit. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan jika Night Spirit bertemu dengan bahaya, ia akan dapat melarikan diri tanpa cedera mengingat kewaspadaan dan metodenya. Istana terbesar di Eliksir Pulsek adalah Eliksir Refinement Hall. Eliksir Refinement Hall tepat di depan mereka, terutama di reruntuhan dengan keagungan dan ketinggian lebih dari 100 kaki. Bahkan dari jauh, semua orang masih bisa mencium aroma obat yang samar. Setiap harta karun di Eliksir Refinement Hall adalah sesuatu yang diinginkan oleh Sekte Eliksir Yang. Jika resep untuk Meridian Unlocking Eliksir dipertahankan, itu hanya bisa ada di satu tempat, Eliksir Refinement Hall tepat di depan mereka. Melaju menuju Eliksir Refinement Hall, semua orang tiba di pintu masuknya tak lama kemudian. Tang Yu mengangkat alisnya sedikit saat dia menatap istana di depannya. Itu diselimuti dengan cahaya misterius yang berisi kata-kata samar-samar, segel masih ada. Menjangkau, Tang Yu menyentuh pintu aula dengan lembut. Saat telapak tangannya mencapai permukaan, itu ditolak oleh kekuatan segel.
Dia tidak diizinkan masuk. Ini sedikit rumit. Sambil mengerutkan kening, dia mulai memikirkan strategi. Seorang kultivator muncul dan berkata, tidak bisakah kita bergabung untuk menghilangkan segel di permukaan aula ini? Segel ini telah ada selama bertahun-tahun tanpa dihancurkan. Bagaimana itu bisa dihilangkan dengan mudah? Petik 2. Merenungkan sejenak, Paman Liang berkata perlahan, legenda mengatakan bahwa Elixir Refinement Hall adalah tanah warisan terpenting dari Elixir Pulsec. Selain murid warisan, tidak ada yang bisa masuk dengan mudah. Dari kelihatannya, legenda itu seharusnya benar. Petik 2. Sekte Elixir Pool telah menghilang sejak zaman kuno. Bagaimana mungkin ada murid warisan yang tersisa? Seorang kultivator menggelengkan kepalanya. Bab 418, Warisan Kesadaran. Saat itu, Su Xiaoning berjalan keluar perlahan dari kerumunan dengan ekspresi bingung, seolah-olah dia telah memasuki kondisi kesurupan, dan berjalan perlahan menuju Elixir Refinement Hall di depan mereka. Dadanya bersinar dengan kilau misterius. Saat dia mendekati aula, kecemerlangan semakin intensif dan berubah menyilaukan, hampir menyelimuti sosok Xiaoning seluruhnya. Ini adalah... Semua orang tercengang. Berdiri di samping, Su Zimo tidak menghentikannya. Kembali ke ibu kota Zhou besar, dia sudah memperhatikan bahwa tungku eliksir luar biasa. Setelah memasuki medan perang kuno, dugaannya diverifikasi lebih lanjut. Setelah tiba di sini, Su Zimo hampir dapat memastikan bahwa tungku eliksir misterius memiliki hubungan yang dalam dengan sekte kolam eliksir. Tepat di depan semua orang, Xiaoning berjalan menuju aula selangkah demi selangkah, mengulurkan tangannya yang seperti giok untuk menyentuh segel aula dengan lembut. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak ditolak oleh segel. Sebaliknya, lambang misterius yang berputar di permukaan berkumpul menuju Xiaoning terus-menerus, seolah-olah mereka tertarik oleh sesuatu. Warisan kesadaran. Paman Liang berseru. Semua pembudidaya yang hadir mengeluarkan ekspresi iri ketika mereka mendengar itu. Di medan perang kuno, ramuan dan harta karun bukanlah hal yang paling berharga. Peluang sejati datang dari mendapatkan warisan tokoh dan sekte perkasa kuno. Sebenarnya, Laut Roh Gunung Saber adalah salah satunya. Dalam sekte tertentu, keterampilan rahasia yang sebenarnya tidak disimpan dalam bentuk kain, potongan bambu atau buku petunjuk, untuk berjaga-jaga jika bocor ke pihak luar. Ada kemungkinan bahwa Elixir Refinement Hall sebelum mereka berisi banyak resep eliksir zaman kuno. Namun, rahasia sebenarnya dari Elixir Pool Sekte pasti ada dalam warisan kesadaran sebelum mereka. Dengan kata lain, Su Xiaoning adalah satu-satunya yang mendapatkan rahasia sebenarnya dari Elixir Pool Sek. Kenapa dia? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Tang Yu menjawab, Xiaoning pasti memiliki tanda yang sangat penting dari sekte Elixir Pool. Master penyempurnaan eliksir tempat token ini dimiliki pasti adalah murid warisan dari Elixir Pool Sek. Petik 2. Mengelus janggutnya yang panjang, Paman Liang berkata dengan sangat senang, ada kesempatan bagi sekte kita untuk mengembalikan kejayaan sekte Elixir Pool setelah gadis ini mendapatkan warisannya dan bergabung dengan sekte kita. Su Zimo juga benar-benar lega. Awalnya, alasan mengapa sekte eliksir yang membawa Xiaoning masuk adalah karena mereka ingin mengikatnya untuk kekuatannya. Dia khawatir dia akan menderita setelah bergabung dengan sekte eliksir yang. Tapi sekarang, kekhawatiran itu sama sekali tidak berdasar. Setelah mendapatkan warisan sekte Elixir Pool, jika Xiaoning berkultivasi dengan rajin setelah bergabung dengan sekte Elixir Pool ditambah dengan bantuan tungku eliksir yang misterius, dia pasti akan berubah menjadi master perbaikan eliksir tingkat atas dengan potensi tak terbatas di masa depan. Tang Yu datang ke sisi Su Zimo dan berbisik, jangan khawatir, rekan Taois Su, setelah kembali ke sekte, saya pasti akan membawa Xiaoning ke sekte master bersama dengan Paman Liang untuk melaporkan masalah ini. Master sekte kami adalah Grandmaster penyempurnaan eliksir dengan standar tinggi. Bahkan sampai sekarang, dia hanya menerima satu murid pribadi. Petik 2. Aku yakin dia pasti akan menyukai Xiaoning dan membawanya di bawah sayapnya. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Grandmaster penyempurnaan eliksir. Meskipun Elixir Refinement Masters dan Elixir Refinement Grandmaster terdengar serupa, status mereka sangat berbeda. Tidak ada satupun Grandmaster penyempurnaan eliksir di seluruh dinasti Zhou besar. Di atas Elixir Refinement Masters adalah Great Elixir Refinement Masters dan Elixir Refinement Grandmaster setelah itu. Banyak Elixir Refinement Masters belum pernah berada di ambang mencapai level Master Agung sepanjang hidup mereka, apalagi menjadi Grandmaster. Di bidang penyempurnaan senjata, ada juga gelar Great Master dan Grandmaster. Meskipun Su Zimo mendapat bantuan persepsi rohnya dan bahkan berhasil menyempurnakan senjata roh yang sempurna, dia masih hanya Master penyempitan senjata.
Dia hanya bisa berubah menjadi master pemurnian senjata hebat setelah menjadi jiwa yang baru lahir dan mendapatkan kemampuan untuk menyempurnakan senjata Dharma. Dengan kata lain, untuk menjadi guru agung, mereka harus mencapai keahlian dalam bidang keahlian dan kultivasi mereka. Suara pakaian yang robek di udara terdengar di belakang mereka. Lebih banyak pembudidaya telah menembus blokade binatang buas berdarah murni dan melaju menuju reruntuhan sekte Elixir Pool. Semuanya, berdirilah dalam formasi dan lindungi Xiaoning. Tang Yu memerintahkan dengan tegas. Hal yang paling penting bagi mereka saat ini adalah memastikan Xiaoning memperoleh warisan Elixir Pool Sek tanpa gangguan. Terlepas dari apakah mereka yang datang adalah teman atau musuh, sekte Elixir yang tidak akan membiarkan satu kesalahan pun terjadi dalam proses warisan. Tak lama kemudian, sekitar 20 pembudidaya bergegas, tampak celaka dan penuh dengan luka, mereka semua adalah pembudidaya dari Tousan Krensek. Terkejut, Su Zimo buru-buru berpatroli di kerumunan. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Leng Rou baik-baik saja saat dia berjalan dengan Tang Yu. Sister Man, kamu baik-baik saja. Tang Yu menarik beberapa botol eliksir dan menyerahkannya. Feng Man tampak lesu dan penuh luka. Dia berterima kasih kepada Tang Yu untuk ramuan dan buru-buru mengkonsumsinya. Meskipun dia memiliki obat mujarab juga, efeknya tidak dapat dibandingkan dengan obat mujarab eliksir yang. Di sisi lain, Leng Rou juga terluka parah dan terlihat semakin pucat. Namun, ekspresinya sedingin biasanya dan sedikit kehangatan hanya berkedip di matanya saat melihat Su Zimo. Su Zimo juga memiliki beberapa ramuan yang diberikan kepadanya oleh Tang Yu di tas penyimpanannya. Karena mereka tidak kelas sempurna, dia tidak akan mengkonsumsinya. Karena itu, dia mengeluarkan semuanya dan menyerahkan semuanya kepada Leng Rou. Dia tidak menolak atau berdiri dalam upacara dengan Su Zimo. Setelah pertempuran berdarah di jalan yang panjang, persahabatan di antara mereka jauh melampaui sesama murid biasa. Feng Man mengkonsumsi obat mujarab dan beristirahat sejenak sebelum dia melihat kelompok dari eliksir yang sekte berdiri di depan aula penyempurnaan eliksir. Terkejut, dia berseru, "Kalian banyak sekali." "Apa?" Tang Yu membeku. Menghela nafas, Feng Man terkekeh getir. Ini sudah merupakan berkah bahwa kita bisa bertahan hidup melawan binatang buas berdarah murni. Hanya ada 20 ganjil dari 1000 pembudidaya yang tersisa. Tidak kusangka kalian memiliki lebih dari 400 pembudidaya tersisa. Itu luar biasa. Tang Yu menatap Su Zimo tanpa mengatakan apapun. Jika dia tidak bertarung di garis depan selama seluruh perjalanan, sekte eliksir yang akan dimusnahkan sejak lama. Selain itu, kami beruntung. Feng Man menghela nafas dan berkata, awalnya, binatang buas berdarah murni, burung Gu, memblokir kami dan kami tidak bisa kabur. Kemudian, sepertinya dia diserang dan tidak bisa menanganinya. Kami hanya berhasil sampai di sini dengan memanfaatkan kesempatan itu. Meski begitu, hanya sedikit dari kita yang tersisa. Petik 2. Ah, kami melihat hal yang sama. Petik 2. Tang Yu menjawab dengan tergesa-gesa, Zuyan menghalangi jalan kita tapi entah dari mana, seekor binatang misterius muncul dan melukai Zuyan dengan parah. Begitulah cara kami berhasil sampai ke sini dengan sukses. Petik 2. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Awalnya, dia bingung kenapa Night Spirit belum kembali setelah sekian lama. Setelah mendengar kata-kata Feng Man, dia secara bertahap mengerti. Setelah membunuh Zuyan, Night Spirit pergi untuk membunuh burung Gu juga. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Su Zimo mendengar suara lemah kecil dari jarak tidak jauh. Itu sangat beruntung. 9 Neonatus itu terlalu menakutkan. Itu meludahkan api dan air yang melukai parah atau membunuh saat bersentuhan. Kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Untung beberapa benda hitam muncul entah dari mana dan membunuhnya atau kita semua akan mati di sana. Petik 2. Si Jian juga berkomentar, ya, kami juga melihatnya. Setelah membunuh 9 Neonatus, saya pikir benda hitam itu meledak untuk 2 binatang buas berdarah murni lainnya, ular pengait dan Huodo. Petik 2. Mulut Su Zimo mengejang saat mendengar itu. Bab 419, terima kasih, Roh Malam. Bro, kalian juga ada di sini. Itu bagus, itu bagus. Mata lemah kecil berbinar ketika dia melihat Su Zimo dan yang lainnya. Dia segera berlari dan jubahnya yang longgar tidak bisa menutupi semua lemaknya yang gemetar. Mereka berenam berhasil tiba di sini meskipun pertemuan mereka sangat dekat. Secara alami, itu adalah penyebab kegembiraan. Feng Man menangkupkan tinjunya. Sekte Tousan Kren tidak akan menyentuh apapun di aula perbaikan eliksir ini. Kami akan masuk dan memeriksa apakah ada manual jimat kuno yang telah diawetkan. Petik 2. Iya, petik 2. Tang Yu mengangguk. Leng Rou mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo dan yang lainnya. Sekte makam dan sekte boneka tidak membawa banyak pembudidaya ke lembah untuk memulai dan sekarang, mereka ditinggalkan dengan lebih sedikit.
Sedikit gemuk dan si Jian mengikuti komandan dari sekte masing-masing dan pergi untuk menjelajah lebih dalam keruntuhan untuk mencari harta dan peluang. Pada saat itu, bayangan hitam melintas tidak jauh seperti hantu. Itu merayap diam-diam ke sisi Su Zimo tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Night Spirit telah kembali. Ada sesuatu yang berdarah di mulutnya, menyerupai bola daging saat bau darah memenuhi udara. Su Zimo melirik sekilas dan awalnya tidak memperhatikan. Tetapi tepat setelah itu, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Su Zimo berbalik dan melihat dengan hati-hati, menyebabkan matanya berkedut tak terkendali. Itu adalah kepala Zuyan. Area lehernya jelas tercabik oleh cakar tajam dan kehilangan satu mata. Menggigit kepalanya yang patah, Night Spirit telah kembali begitu saja. Bukankah itu Night Spirit? Petik 2. Tang Yu mencium bau darah dan berbalik untuk melihat roh malam dengan benda berdarah di mulutnya, berdiri di samping Su Zimo. Iya, petik 2. Su Zimo menjawab tanpa berkata apa-apa lagi. Tang Yu sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Night Spirit sepertinya telah menghilang untuk jangka waktu tertentu, tepat setelah Zuyan muncul. Namun, perhatian semua orang tertuju pada Zuyan dan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Tidak ada yang memperhatikan apakah Night Spirit ada di antara mereka. Tang Yu juga tidak bisa mengingat dengan jelas. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengingat Night Spirit bersama mereka selama periode waktu itu, seolah-olah itu telah menghilang begitu saja. Dengan ragu-ragu, dia bertanya, "Rekan Taois Su, apakah Night Spirit bersama kita sepanjang waktu?" "Iya itu." Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tenang. "Lalu, apa itu?" Menunjuk ke gumpalan darah di mulut Night Spirit, Tang Yu bertanya dengan bingung. Su Zimo menjawab dengan ambigu, "Aku juga tidak tahu. Pasti telah menggigit itu dari bangkai sembarang sisa binatang purba dalam perjalanan ke sini." Petik 2. Sekarang, Zuyan benar-benar rusak. Dagingnya robek berantakan dan kepalanya diwarnai merah dengan darah, tidak mungkin Tang Yu bisa mengenalinya. Tang Yu semakin bingung setelah bertanya. Merenungkan sejenak, dia tidak bisa membuat kesimpulan dan membiarkan masalah itu pergi untuk saat ini. Setelah Tang Yu pergi, Su Zimo menoleh ke Night Spirit dan berbisik, "Mengapa kamu menarik kepala itu kembali? Kenapa kamu tidak memakannya di luar?" Petik 2. Menggeram. Menempatkan kepala Zuyan di tanah, Night Spirit mengulurkan cakarnya dan menunjuknya sebelum menunjuk ke Su Zimo. Jika ada orang lain yang melihatnya, mereka tidak akan mengerti apa arti Night Spirit. Namun, Su Zimo tahu dan dia bertanya dengan cemberut, "Maksudmu itu untuk aku makan?" Night Spirit mengangguk dan menjilat bibirnya dengan sedikit keengganan di wajahnya. Su Zimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kau bisa memilikinya. Anda belum makan banyak makanan enak selama ini." Petik 2. Meskipun Su Zimo melahap daging dan meminum darah di pegunungan Changlang untuk budidaya iblisnya, itu demi kelangsungan hidup, bagaimanapun juga dia adalah manusia. Su Zimo benar-benar tidak memiliki banyak makan ketika dia melihat kepala berlumuran darah itu. Ketika Night Spirit melihat bahwa Su Zimo tidak berniat makan, ia menggosok kepalanya ke arahnya sebelum mengulurkan cakarnya dan menusuk lubang di atas kepala Zuyan. Sesaat kemudian, cairan lengket berwarna putih susu mengalir keluar dari lubang, mengeluarkan wangi yang membuat makan bertambah. Ini adalah... Berkedip, Su Zimo sepertinya memikirkan sesuatu. Itu adalah otak Zuyan. Kembali ke manual kuno Ethereal Peak, ada komentar di akhir bagian tentang Zuyan. Seorang tokoh perkasa kuno memakan otaknya untuk makanan dan memuji, "Aroma di mulutmu tidak ada habisnya." Jelas betapa enaknya otak Zuyan bagi seorang tokoh perkasa kuno untuk memberikan evaluasi seperti itu. Night Spirit menggunakan lidahnya untuk menjilat otak yang merembes keluar dan mengungkapkan ekspresi mabuk. Setelah beberapa saat, itu mengangkat kepala Zuyan lagi dan menyerahkannya kepada Su Zimo, menunjukkan kepadanya bahwa dia bisa menyedot dari lubang. Night Spirit menjadi semakin manusiawi dan jelas berada di puncak pendirian yayasan. Itu bisa memadatkan inner core kapan saja dan mengubah dirinya sendiri, mengambil bentuk manusia. Su Zimo merasakan kehangatan di hatinya tapi tetap saja menggelengkan kepalanya, berkata sambil tersenyum, "Makanlah. Saya masih belum terbiasa makan sesuatu seperti ini." Petik 2. Night Spirit menoleh untuk melihat Su Zimo dengan sedikit tidak percaya. Ia tidak dapat memahami bagaimana seseorang tidak menyukai kelezatan seperti itu. Night Spirit hanya mengangkat kepala Zuyan setelah memastikan bahwa Su Zimo benar-benar tidak tergerak. Mengisap kuat dari lubang di kepala, Night Spirit meminum otak Zuyan dengan bersih dengan beberapa tegukan. Ia bahkan menjilat bibirnya dengan sedih, merindukan lebih. Menggeram. Menangis sekali lagi, Night Spirit mengayunkan ekornya dan dengan gesit memutarnya di depan Su Zimo. Su Zimo memusatkan pandangannya dan melihat benda berbentuk telur menembus ujung ekornya.
Itu seukuran kepalan tangan dan berisi cairan hijau zamrud di bawah kulitnya. Ini adalah kantong empedu si ular hook. Su Zimo merenung sejenak sebelum memeriksa. Mengangguk, Night Spirit menyerahkan kantong empedu di depan Su Zimo, menunjukkan padanya untuk memakannya. Jika otak Zuyan dianggap sebagai makanan yang langka, kantong empedu ular hook dianggap sebagai salah satu tumbuhan paling langka di dunia. Setetes jus kantong empedu si ular hook akan memastikan bahwa manusia biasa dapat hidup lama dengan sehat tanpa penyakit apapun. Untuk pembudidaya, sistem kekebalan mereka akan meningkat secara signifikan setelah mengkonsumsinya, memungkinkan mereka untuk kebal terhadap sebagian besar racun. Su Zimo membelai kepala Night Spirit dan berbisik, "Night Spirit, ambillah sendiri. Saya bisa dianggap kebal terhadap semua racun sekarang jadi saya tidak membutuhkannya." Petik 2. Night Spirit terdiam. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dan dia mengangkat kepalanya ke arah Xiaoning, menangis beberapa kali. "Apa maksudmu kau ingin memberi makan Xiaoning kantung empedu?" Su Zimo bertanya. Night Spirit mengangguk dan membuat beberapa gerakan. Su Zimo mengerti. Night Spirit mengatakan bahwa itu gagal melindungi Xiaoning dari keracunan sebelumnya dan ingin memberikan ini kepadanya sebagai hadiah permintaan maaf. Xiaoning tidak perlu khawatir akan diracuni di masa depan setelah mengonsumsi kantong empedu. Su Zimo tetap diam. Baik itu kepala Zuyan atau kantong empedu ular hook, keduanya adalah bagian paling berharga dari kedua binatang itu. Setelah mengambilnya kembali, Night Spirit tidak memikirkan dirinya sendiri kecuali dia dan Xiaoning. Ia ingin berbagi kelezatan dengannya dan membantu Xiaoning meningkatkan konstitusinya. Alasan mengapa Night Spirit bertindak seperti itu adalah karena memperlakukan Su Zimo dan Xiaoning sebagai kerabat terdekat. Su Zimo naik dan memeluk Night Spirit di pinggang, menepuk punggungnya sambil berkata dengan lembut, "Terima kasih, Night Spirit." Petik 2. Bab 420, Kolam Eliksir kelas 2. Beberapa pembudidaya lagi melaju dari arah lembah, masing-masing terengah-engah karena keterkejutan yang tersisa. Glass Palace dan Malevolent Earthsect ada di antara mereka. Namun, dua sekte besar itu bahkan lebih buruk. Selain Pei Chunyu, Glass Palace hanya memiliki 8 orang yang tersisa dan masing-masing dari mereka penuh dengan luka dan memiliki ekspresi pucat. Itu sama untuk Malevolent Earthsect. Pada kenyataannya, jika Night Spirit tidak membunuh 4 hewan buas berdarah murni lainnya, akan sulit bagi yang lain untuk bertahan hidup. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah bagi seorang Sealer untuk membunuh binatang buas berdarah murni dengan menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas. Kali ini, Su Zimo akhirnya melihat Sealer dari dua sekte utama. Seorang pria tua berjubah emas berdiri di belakang Pei Chunyu. Meskipun rambutnya abu-abu, tatapannya membara dengan dominasi dan kulitnya berkilau seperti bayi. Di sisi Malevolent Earthsect, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam mengikuti di belakang Sue yang dengan tatapan gelap menyerupai hantu. Kedua Sealer telah muncul. Di antara faksi utama, tidak semua sekte super akan mengirim Sealer dengan tim mereka. Misalnya, sekte racun, sekte boneka, dan sekte makam dari 4 kelompok ortodoks tidak mengirim Sealer. Pei Chunyu dan yang lainnya tiba di sekitar Elixir Refinement Hall dan mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka menyapu pandangan mereka. Lebih dari 400 murid sekte Elixir yang selamat dan berhasil sampai di sini. Meskipun Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat mendambakan harta karun di aula penyempurnaan Elixir juga, mereka tidak berani memaksakan sesuatu mengingat jumlah orang yang dimiliki Sekte Elixir yang. Setelah sedikit penundaan, Glass Palace, Malevolent Earthsect dan beberapa pembudidaya keliling lainnya menuju ke kedalaman reruntuhan. Su Zimo menatap para pembudidaya sekte yang pergi sambil berpikir. Sesaat kemudian, dia menepuk kepala Night Spirit dan berbisik, "Tetap di sini dan jaga Xiaoning. Saya akan memeriksa kedalaman reruntuhan." Petik 2. Apakah kamu benar-benar akan bertarung untuk Meridian Unlocking Elixir? Tang Yu mengerutkan kening ketika dia menyadari niat Su Zimo menuju ke reruntuhan. Xiaoning menerima warisan di sini dan untuk mencegah kecelakaan, kita tidak bisa pergi. Jika Anda pergi sendirian, Anda tidak memiliki peluang melawan semua elit dari sekte besar itu. Petik 2. Aku harus mendapatkan eliksir pembuka meridian yang sempurna. Petik 2. Su Zimo menjawab dengan keyakinan dan tatapan tegas. Awalnya, dia ingin pergi ke kedalaman reruntuhan bersama semua orang setelah Xiaoning menerima warisan. Namun, dari kelihatannya sekarang, Xiaoning tidak akan dapat menyelesaikan proses warisan dalam waktu singkat. Namun, Istana Kaca, Sekte Tanah yang Jahat, dan sekte lainnya telah menjelajahi kedalaman reruntuhan, Su Zimo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu harus berhati-hati. Mereka memiliki Sealer dengan mereka. Jangan memaksakan diri jika situasinya tidak terlihat baik. Petik 2.
Tang Yu berkata, menurutku Xiaoning pasti akan mewarisi resep Meridian Unlocking Elixir juga. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda pasti akan mendapatkan kesempatan untuk mengonsumsi Meridian Unlocking Elixir yang sempurna di masa depan. Petik 2. Mengerti. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan dalam sekejap, sepasang sayap roh muncul di belakangnya. Dia membubung ke udara dan melesat ke dalam reruntuhan. Su Zimo tidak tahu di mana Meridian Unlocking Elixir berada di dalam Elixir Pulsek juga. Pada saat itu, dia melihat ke bawah dengan bantuan sayap ethereal dan mengandalkan penglihatannya yang mengejutkan untuk mengamati tempat itu secara terus-menerus sementara telinganya bergerak-gerak untuk menangkap berita dari sekitarnya. Sisi timur, cepat, penyimpanan obat mujarab ada di sana. Petik 2. Ah, cepatlah. Petik 2. Samar-samar, Su Zimo mengetahui beberapa percakapan yang terputus-putus. Berdiri di udara, dia melihat ke arah timur dan melihat serangkaian cahaya roh melesat ke udara dari area tertentu dengan banyak pembudidaya menuju. Tidak salah. Petik 2. Dalam sekejap, Su Zimo menghilang dari tempatnya berada. Di sebelah timur reruntuhan Sekte Elixir Pool. Dari atas terlihat ada botol giok raksasa yang terbuat dari bebatuan tergeletak di tanah, menyerupai tempat tinggal gua. Hambatan adalah pintu masuk gua tempat kata-kata ditulis. Meski kabur, mereka masih bisa dikenali. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu sangat jelas. Tempat tinggal gua tingkat 1 secara alami akan berisi ramuan tingkat 1. Tempat tinggal gua tingkat 2 akan berisi ramuan tingkat 2. Tempat tinggal gua kelas 3. Ada total 8 tempat tinggal gua seperti botol giok di sini. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa gua seperti botol giok ke-8 akan berisi ramuan tingkat 8. Eliksir yang dikonsumsi oleh Golden Core hanya berada di grade 3. Dengan demikian, pembudidaya seperti apa yang dimaksudkan untuk ramuan itu? Tentu saja, meski mengetahui itu, banyak pembudidaya yang berkumpul di luar tempat tinggal gua bisa menonton tanpa daya. Itu karena semua pintu masuk memiliki segel. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, segel itu masih terawetkan dengan sempurna. Tak satu pun dari pembudidaya di medan perang kuno bisa menghilangkan segel gua obat mujarab tingkat 3, apalagi gua ramuan tingkat 8. Pada saat itu, tatapan semua orang tertuju pada kediaman gua ramuan tingkat 2. Itu karena Meridian Unlocking Elixir adalah eliksir tingkat 2. Semuanya, apapun yang terjadi, kita harus menghilangkan segel dari pintu masuknya terlebih dahulu. Petik 2. Setelah beberapa saat, Pei Chunyu berdiri dan menyatakan dengan keras, semakin cepat kita melepaskan segelnya, semakin cepat kita bisa memasuki gua tempat tinggal dan mendapatkan ramuan yang kita butuhkan. Jika kita membuang terlalu banyak waktu di sini, lebih banyak pembudidaya akan tiba dan kita semua akan mendapatkan lebih sedikit ramuan. Petik 2. Itu benar, mari kita bergabung untuk menghilangkan segelnya dulu. Petik 2. Saya setuju. Adapun ramuan di dalam, semua orang bisa memperjuangkannya setelah kita memasuki gua tempat tinggal. Petik 2. Para pembudidaya setuju. Bang! Ledakan! Bang! Di bawah perintah Pei Chunyu, banyak pembudidaya memanggil pedang terbang mereka pada saat yang sama, menyerang berulang kali di pintu masuk gua ramuan tingkat 2. Serangkaian lampu muncul dan bersinar terus-menerus di pintu masuk, memancar dengan terang. Seiring waktu berlalu, cahaya perlahan meredup. Segelnya akan segera dilepas. Semuanya, ayo bekerja lebih keras. Petik 2. Beberapa pembudidaya berteriak dengan penuh semangat. The Sealers of Glass Palace dan Malevolent Earthsect tidak melakukan apa-apa, hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Meskipun Sealer tidak akan dimangsa oleh dimensi jika mereka tidak menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas, mereka sudah tua dan tubuh mereka sudah rusak. Karena itu, mereka tidak akan melakukan apapun dengan santai. Pada usia mereka, setiap kali mereka melakukan sesuatu, itu sama dengan memangkas sisa-sisa esensi hidup mereka. Itu mirip dengan manusia tua di usia 90-an. Jika mereka merawat tubuh mereka, mereka masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Namun, jika mereka melakukan sesuatu yang terlalu keras, mereka akan segera mati. Bang, bang, bang. Namun serangkaian ledakan lain terjadi dan suara retakan bergema dari pintu masuk. Sesaat kemudian, penghalang cahaya itu pecah. Mata para pembudidaya menyala saat mereka bergegas maju pada saat yang sama, berkerumun menuju pintu masuk. Meskipun tempat tinggal gua itu disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada bau busuk di dalamnya. Sebaliknya, itu diisi dengan aroma obat yang menyegarkan. Masa menyerbu ke depan dan tak lama kemudian, penglihatan mereka terbuka di kedalaman gua. Kolam roh raksasa berada di ujung gua tempat tinggal. Banyak botol giok mengambang di atasnya, tampak padat dan padat. Masing-masing botol giok itu berisi ramuan.
Alasan mengapa obat mujarab tidak busuk setelah ribuan tahun adalah karena mereka diberi makan oleh cairan roh. Ini adalah kolam eliksir yang sebenarnya.